Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor, yang mana perpindahan kalor ini merupakan subbab terakhir yang ada dalam bab suhu dan kalor. Nah, jadi pada subbab tentang perpindahan kalor ini kita akan membahas mengenai konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang Ustazah rasa untuk 3 perpindahan kalor ini sudah tidak asing lagi sebenarnya kan, karena sudah pernah dipelajari sebelumnya di SMP. Nah, pada tingkat SMA, kita pun masih bertemu dengan perpindahan kalor yang 3 ini. Kita akan kembali mengingat apa itu pengertiannya, contohnya. Nah, tambahannya adalah cara perhitungan laju perpindahan kalor untuk 3 jenis perpindahan kalor ini. Oke, mari ikuti dengan semangat. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perpindahan kalor yang namanya konduksi. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat padat tanpa diikuti perpindahan partikel penyusun zat tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalor itu merupakan suatu energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Itu kan definisi dari kalor. Nah, jadi Ustazah harapkan dengan tahu apa itu definisi kalor, setidaknya bisalah dibahasakan dengan bahasanya sendiri mungkin, atau dengan pemahaman yang sudah diperbaikilah sampai saat ini. Apa itu kalor? Kalau ditanya kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, itu secara alami. Nah, bagaimana kalor itu berpindah? Nah, itu dia ada 3 cara. Kalau konduksi, kalornya itu berpindah melalui zat padat. Hanya melalui zat padat. Jadi kalornya itu berpindah melalui partikel-partikel penyusun zat tersebut. Namun partikel-partikel zat yang dikenai kalor tersebut dia nggak loncat atau nggak berpindah. Jadi dia kayak estafet. Jadi misalnya dekat ujung batang ini, batang logam ini sudah diberi api. Otomatis kan ini sumber kalor, maka ujung yang dikenai, yang berada di dekat api ini kan akan panas. Nah, nanti panas atau kalornya itu juga akan terasa oleh tangan kita, karena kan kita punya kulit sebagai indera perasa gitu kan. Nantinya kalor tersebut akan terasa di tangan kita. Nah, hal ini peristiwa ini membuktikan bahwa kalor itu berpindah, ya kan? Walaupun yang dipanasin itu yang di ujung dekat api, tapi bisa nyampe kok ke tangan kita. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kalornya berpindah. Nah, kalau pada zat padat, perpindahan kalor secara konduksi. Jadi ketika dikenai api, maka partikel logam atau batang yang dekat api ini akan bergetar. Kemudian getarannya itu akan merambat atau mengganggu partikel sebelahnya yang masih diam, sehingga partikel yang masih diam tadi juga ikut bergetar. Begitulah seterusnya sampai seluruh partikel yang ada dalam batang atau logam ini juga mengalami getaran, sehingga nanti sampai di tangan kita getarannya, itulah yang diterima tangan kita sebagai panas. Nah, jadi partikel penyusun itu nggak berpindah gitu ya, jadi dia secara estafet menghantarkan kalornya sehingga sampai di tangan kita. Paham ya apa itu yang dimaksud dengan konduksi? Nah, banyaknya kalor yang melalui suatu perantara selama selang waktu dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi kan ketika kalornya itu merambat, dia bisa cepat, bisa lambat, tergantung banyak faktornya. Apa aja faktornya, Zah? Faktornya yang pertama adalah K. K ini adalah koefisien konduktivitas atau konduktivitas termal. Yang mana K ini beda-beda nilainya tergantung dari apa? Zat padatnya, entah besi, entah tembaga, entah nikel, entah perak. Nah, ke setiap benda yang saya sebutkan barusan tadi itu memiliki nilai koefisien konduktivitas yang berbeda. Makanya nanti kan ada tuh tingkatan-tingkatannya kan, siapa yang paling cepat mengantar kalor. Nah, ada tuh nanti yang logam mana yang paling cepat mengantarkan kalor, kan beda-beda. Kenapa beda? Ya itu tadi, karena dia perbedaan K-nya. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi laju perambatan kalor adalah A. A itu adalah luas penampangnya. Ya, jadi kalau semakin besar kan
sebanding kan di atas semua nih posisi Q, K, A-nya. Jadi kalau semakin luas penampangnya itu semakin banyak energi kalor yang mampu dipindahkannya. Demikian juga dengan delta T atau perubahan suhu. Jadi delta T atau perubahan suhu yang dimaksud di sini adalah perubahan suhu pada ujung ke ujungnya. Nah, berapa perbedaannya kayak gitu. Dan D ini adalah, coba lihat, panjang kawat dan dia berbanding terbalik sama si Q. Jadi kalau dia pendek, tentu nanti Q-nya semakin besar, ya kan? Kalau pada kawat yang lebih pendek sama kawat yang panjang, mana yang cepat merambat kalornya? Tentu kawat yang pendek, karena semakin pendek lintasannya, cepat terasa panas oleh tangan kita, misalnya kayak gitu kan. Nah, sementara Q per T inilah yang dinamakan dengan laju konduksi kalor. Jadi kalau pakai laju-laju itu ada per T di bawahnya. Ya, jadi kalau Q per T ini satu paket. Kalau Q per T yang satu paket ini namanya laju konduksi kalor. Ya, laju perpindahan kalor secara konduksi, kayak gitulah kan. Sementara kalau Q doang itu adalah energi kalor atau joule. Kalau T adalah lama aliran kalor atau waktu berapa lama kalor yang mengalir di kawat atau logam itu. Ya, bedakan ya. Kalau ditanyakan laju konduksi kalor berarti dia minta Q per T satu paket. Ini dia cara ngitungnya. K kali A kali delta T per D. Kalau dia minta berapa energi kalor, berarti dia menanyakan Q saja. Berarti nanti harus dilibatkan si T dalam perhitungannya. Gitu ya. Nanti kita bahas contoh soalnya di video berikutnya tentang konduksi ini. Nah, yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kalau si konduksi tadi itu kan dia berlaku pada zat padat. Kalau konveksi ini fluida, one type. Wah, fluida berarti kalau pada konveksi ini kalornya berpindah dari pada zat cair dan gas. Fluida kan ingat pelajaran fluida kemarin. Berarti terjadi hanya pada zat cair dan gas, tidak zat padat. Jadi nggak bisa. Itu dia. Jadi perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lainnya, yang diikuti dengan perpindahan partikelnya. Ini dia lawannya juga dari konduksi kan. Kalau konduksi zat padat, konveksi zat cair dan gas. Kalau konduksi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya, sementara kalau konveksi disertai dengan perpindahan partikelnya. Kemudian prinsip dari perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perbedaan massa jenis. Ingat kan massa jenis Rho. Waktu kita belajar fluida udah sering nih dibaca-baca Rho. Rho sama dengan M per V, massa per volume. Contohnya nih konveksi misalnya pada peristiwa memasak air. Nah, jadi kalau masak air, bagian air yang duluan panas tentu bagian air yang dekat dengan api kan. Berarti bagian yang lebih dulu panas adalah bagian yang bawah. Baru nanti lama-kelamaan seluruhnya ini panas kan. Artinya kalornya kan merambat tuh atau kalornya berpindah kan. Dari bawah sekarang bisa sampai ke atas. Nah, jadi prinsipnya tuh gini, ketika bagian bawah ini dikenai panas, nah jadi kalau air yang panas ini kan dia mengalami pemuaian. Nah, kalau dia mengalami pemuaian, berarti volumenya bertambah kan? Coba kembalikan ke rumus massa jenis. Rho sama dengan M per V. Jadi kalau sekarang V-nya itu bertambah atau semakin besar, maka nilai Rho gimana? Kalau pembaginya besar, berarti Rho-nya kecil, ya kan? Nah, karena Rho-nya kecil, dia tuh ringan. Karena dia ringan, maka partikel air yang bagian bawah ini naik ke atasnya. Sementara pada bagian atas, yang volumenya masih besar, ya kan, karena dia belum memuai, karena belum dikenai api, maka massa jenisnya besar, dia berat, karena dia berat dia turun. Nah, kayak gitu. Jadi ada aliran di sini, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kayak gitu ya. Nah, aliran seperti itu inilah yang dinamakan dengan arus konveksi. Nah, yang panas yang sudah bilang tadi, air panas ini yang diwakilkan sama panah yang merah. Kan ke atas nih. Sementara bagian yang atas yang lebih dingin suhunya, dia ke bawah nih panah yang biru. Begitulah seterusnya terjadi, naik turun gitu, sehingga seluruh volume air, seluruh bagian dari air itu akan panas merata ke seluruhnya dan semuanya terasa panas gitu. Paham tentang konveksi?
Nah, kalau mau menghitung laju perpindahan kalornya, Q per T-nya, untuk konveksi dapat digunakan rumus HA kali delta T. Jadi kalau pada konveksi dia H di simbolnya, kalau konduksi kan dia K. Kalau konveksi dia H. H itu adalah koefisien konveksi, yang besarnya juga beda-beda tergantung bahannya apa, tergantung fluidanya apa. Sementara A adalah luas penampang, ini afwan nggak ada kawatnya ya, pas sudah hapus. Luas penampang wadahnya, kayak gitu ya. Sementara delta D adalah perubahan suhu. Nanti kita bahas contoh soalnya. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi itu kan artinya pancaran. Apa yang dipancarkan? Kalor yang dipancarkan, tapi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu apa, Zah? Yaitu adalah cahaya. Nah, kita memang belum ya nih masuk ke gelombang elektromagnetik, tapi insya Allah pada pertemuan bab berikutnya kita akan bahas nih tentang gelombang elektromagnetik. Jadi itu ya, perpindahan kalor secara radiasi adalah pancaran kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau cahaya. Yang mana kalau cahaya ini kan dia tidak butuh medium dalam perambatannya. Sehingga itulah dikenal juga kan radiasi ini definisinya perpindahan kalor secara langsung. Kayak gitu. Jadi dia mau nggak ada zat perantara, nggak ada zat padat, nggak ada zat cair, nggak ada gas pun dia masih bisa merambat. Nah, masih bisa sampai, masih bisa berpindah. Contohnya kayak cahaya matahari gitu kan. Kan di luar angkasa itu kan di antara ruang di antara planet-planet atau di luar angkasa itu kan nggak ada udara, vakum kan. Tapi cahaya dari matahari walaupun nggak ada perantaranya di sana tetap sampai kok ke bumi walaupun nggak ada perantaranya di sana. Nah, itulah contoh dari radiasi. Begitu juga dengan ini. Kalau ada sumber api kan, kalau di bumi api gitu ya. Nah, jadi panas atau kalor yang dihasilkan dari api ini itu juga akan terasa di tangan kita, jadi langsung dipancarkannya kayak gitu. Jadi nggak ada perantara pun dia bisa. Nah, itu dia. Kalau radiasi, cara menghitung laju perpindahan kalornya dengan rumus E kali tau kali T pangkat 4 kali A, yang mana E itu adalah emisivitas benda yang besarnya besar dari 0. Keliru saya buat tandanya. E itu besar dari 0 tapi kecil sama dengan 1. Nih keliru ya Afan. Jadi E itu ya nilainya dari 0 sampai 1 dan satunya masuk. Dan nanti akan ditetapkan atau diberikan pada soal berapa besar emisivitas benda. Tapi kalau soalnya itu bilang benda hitam sempurna, maka nilai E-nya sama dengan 1. Itu ya ciri-cirinya. Kalau dibilang benda hitam sempurna, E-nya 1. Tapi lain dari itu pasti akan dibilang suatu benda dengan emisivitas 0,5, 0,6, kayak gitu lah ya. Tapi kalau cuma dibilang benda hitam, berarti E-nya 1. Kemudian tau ini adalah tetapan Stefan Boltzmann. Ini dua ilmuwan yang saling berkolaborasi dalam menyelidiki bagaimana perpindahan kalor secara radiasi ini ya. Makanya namanya dicantumkan pada rumus ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka berdua. Namanya tetapan ya udah dia nggak akan berubah-ubah. Jadi tau tuh dimanapun kapanpun akan selalu ini 5,67 kali 10 pangkat min 8. Sementara T di sini ada suhu, itu harus suhu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau ada Celsius ubah ke Kelvin dengan cara tambah 273. Sementara A adalah luas penampang atau luas daerah yang dikenai radiasi. Nah, itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai perpindahan kalor. Nah, jadi sangat sudah harapkan rumus-rumusnya bisa diingat. Namun yang paling banyak dimunculkan atau paling banyak dibahas itu biasanya adalah perpindahan kalor secara konduksi ini. Jadi nanti dengan adanya contoh soal, diperhatikan saat ngerjainnya dan diingat ya rumus-rumusnya untuk ketiga perpindahan kalor berikut ini. Nah, demikian dulu pembahasan dari Ustazah. Setelah ini kan akan disambung dengan pembahasan video untuk contoh soalnya. Diperhatikan, disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang besi homogen, salah satu ujungnya dipanasi. Besi tersebut memiliki luas penampang 17 cm persegi. Berarti yang 17 ini adalah A. Ya kan? Dan konduktivitas termalnya 4 kali 10 pangkat 5. Berarti ini adalah koefisien
konduksinya kan, ini disimbolkan dengan K. Panjang batang 1 meter, berarti 1 meter ini adalah D. Dan perbedaan suhu, ini sudah ada kata-kata perbedaan, berarti sini sudah menunjukkan delta T. Berapa besar kalor? Nah, dia menanyakan kalor, berarti dia menanyakan Q. Yang merambat selama 2 detik, berarti ini adalah T. Nah, sebenarnya kalau ada soal tentang perpindahan kalor ini, kita tuh udah harus tahu dulu peristiwanya itu konduksi, konveksi, atau radiasi. Nah, berdasarkan konsep yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berarti kalau modelnya kayak gini, zat padat, nah ini merupakan perpindahan kalor secara konduksi. Maka kita selesaikan dengan rumus konduksi. Kita hitung pakai rumus konduksi ini kan, semuanya harus SI ya satuannya. Ini tanyakan Q per T-nya tadi 2 detik kan, udah SI. K-nya 4 kali 10 pangkat 5, satuannya juga udah SI, 4 kali 10 pangkat 5. A-nya di sini 17 cm persegi, belum SI kan, ubah ke meter. 17, 10, berapa nih? Meter, desimeter, centimeter, 2, berarti min 4 ya kan, naik. Berarti ini 17 kali 10 pangkat min 4. Delta T-nya 30 per D-nya 1 meter. Udah? Ada bisa dicoret? Kayaknya nggak ada. Ini sama ini nggak boleh ya, karena ini kan beda ruas. Jadi ini mesti dikalikan. Kali silang gitu, 1 kali kiki. Terus ini 2 kali 4, 8. 8 kali 17 kali 30. 17 kali 3, 51 ya. Berarti kali 8. 8 ini 408. Pangkat berapa nih? Min 5, min 4 jadinya 1. 1 kali ini 2. Berarti tambahin nolnya 2 ya. Joule. Gitu dia ya. Jadi kalor yang merambat sebanyak 40.800 Joule, atau bisa juga dibuat menjadi 40,8 kilojoule. Soal berikutnya lagi, 2 batang A dan B, ini ada 2 batang A dan B berukuran sama, masing-masing mempunyai koefisien konduksi 2K dan K. Keduanya dihubungkan menjadi satu, dan pada ujung-ujung yang bebas dikenakan suhu seperti gambar. Yang ini dia kan, di suhu bebasnya si A 210 dan B 30, keduanya disambung menjadi satu. Konduktivitas si A 2K, si B K. Ditanyakan berapa suhu pada sambungan. Nah, jadi di sini yang ditanyakan berapakah suhu di persambungan antara logam A dan logam B. Nah, kalau soal seperti ini masih zat padat kan, berarti ini penyelesaiannya masih dengan menggunakan konsep konduksi. Nah, kalau kita analisakan suhu yang di sini sama kayak azas black kemarin, berarti harus di bawah ini kan? Harus di bawah 210 tapi di atas 30. Nah, itulah yang mau kita hitung menggunakan rumus konduksi. Nah, jadi kan kalor itu merambat di kedua logam tadi kan, di logam A dan logam B. Jadi perambatannya ini ada di kedua logam. Maka dari itu dalam penyelesaiannya laju rambatan kalornya mesti kita samakan. Berarti kalau yang ini misalnya untuk logam A, yang ini untuk logam B. Jadi ini ya caranya kalau mau menyelesaikan soal-soal yang ada persambungan besi-besi kayak gitu. Jadi disamakan laju konduksi kalornya. Habis itu baru kita jabarkan ikutin rumus yang ini. Berarti kalau ini punya kalau ini bagian A menjadi KA gitu kan? AA kali delta T. Nah, delta T ini kayak azas black kemarin. Coba lihat, si A itu kan suhunya besar 210. Ini berarti akan di bawah si 210 kan? Nah, pas azas black kemarin kan pas membuat delta T itu besar kurang kecil. Berarti ini menjadi cara nulisnya TA gitu kan? Kurang TC. Kita anggap aja lah suhu di persambungan itu TC ya. Per D-nya si A, panjangnya si A. Yang B juga sama jadinya kan? KB kali AB. Nah, delta T-nya, nah, berarti lebih besar yang di sini kan daripada 30, maka TC kurang TB. Ini TC kurang TB per
dB. Paham cara membuat atau menuliskan rumusnya jadi kayak gini setelah diturunkan? Soal dibilangnya ukurannya sama, ini kan ukurannya sama. Kalau kita lihat dari gambar, panjang logam A sama dengan panjang logam B kan? Kemudian lebarnya juga sama. Nah, oleh karena itu, sama yang dimaksud di sini adalah panjangnya sama dan luas penampangnya sama. Nah, gitu dia. Berarti kalau ada kesamaan, berarti boleh dicoret ya kan? Karena panjangnya sama, coret aja. Luasnya juga coret. Nah, gitu jadinya. Tinggallah sisanya lagi. Tadi kan dibilang KA-nya 2K kan? Lihat lagi di soalnya nanti ya, yang diketahui. KA-nya 2K katanya. Terus TA tadi 210 kurang TC sama dengan KB-nya K, tulis K. TC nggak tahu, kurang 30. Paham kayak sini? Habis itu ada lagi yang bisa dicoret? Ada, kan ini perkalian sama kayak saya sebut kemarin kan, coret K. Udah nggak ada lagi kan? Nah, tinggal kalikan ke dalam. 420 kurang 2 TC sama dengan TC kurang 30. Pindah ruas, 3 TC sama dengan 450. TC sama dengan 150 derajat Celcius. Nah, betul nggak ya? Oke, nanti kalau pengecekannya hasil yang kita peroleh harus di bawah 210, benar ya? Dan di atas 30, benar. Berarti jawabannya 150 derajat Celcius. Suhu kulit seseorang adalah sekitar 28 derajat Celcius. Jika orang tersebut berada di ruangan yang suhunya 20 derajat Celcius dan luas tubuhnya dianggap 2 meter persegi, maka hitunglah kalor yang dilepaskan orang tersebut tiap menit secara konveksi dengan koefisien konveksi H sama dengan 7,1 watt per meter persegi Kelvin. Nah, kalau di sini kan udah jelas ya. Berarti ini perpindahan kalor secara konveksi karena dibilang juga ada H kan. Terus kalau kita buat diketahuinya, ini kan T1, ini T2-nya. Terus luasnya 2 meter persegi, berarti ini A. Hitunglah kalor, berarti dia minta Q. Tiap menit, berarti T-nya 1 menit. Kita hitung lagi. Gini kan, rumus konveksi HA kali delta T. Terus diminta Q aja kan, bukan laju, berarti cuman Q. Di Q, T-nya masukin 1 menit, 60 sekon kan. H-nya 7,1, A-nya 2 meter, delta T-nya 28 ke 20, 8. Berarti Q sama dengan 7,1 kali 2 berapa? 14,2. 14,2 kali 48 ya. 14,2 kali 48, berarti komanya hilang ya kanan di sini ada 60. Nah, gini jadinya kan 16 1 3 2 3 11 8 16 1 5. Betul nggak nih? 6 7 8 6. Berarti 6816 Joule. Sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna bersuhu 127 derajat Celcius. Nah, kalau ada soal yang bilang permukaan hitam kayak gini, berarti itu udah langsung menjurus ke radiasi. Permukaannya hitam. Kita udah bilang kan, kalau dia hitam maka emisivitasnya 1. Suhunya 127. Kan kalau pada radiasi harus Kelvin kan? Berarti ditambah 273. Berarti menjadi 400 Kelvin. Luas permukaan 300 cm persegi. Kita ubah aja lah langsungnya. Luas permukaan berarti A. 310 min 4 kan? Berarti 310 min 2 meter persegi. Gini kan? Terus memancarkan energi ke lingkungan yang bersuhu 27 derajat Celcius. Berarti ini menjadi 300 Kelvin. Tentukan energi persatuan waktu yang dipancarkan benda tersebut. Energi persatuan waktu berarti Q per T kan? Jadi karena itu radiasi, kita hitung pakai rumus radiasi. E tau T pangkat 4 kali A. Karena dia benda hitam, E-nya 1 kan? Tetapan Stefan Boltzmann, kalau nggak dibilang 5,67 kali 10 pangkat min 34. Tunggu bentar, min 34 apa min 8 ya? Min 8 ya, Afan. Keliru saja. Yang ini apa ya?
Kalau yang min 34 tadi itu tetapan blank ya, keliru Ustazah. Berarti ini min 8 kan, taunya. T-nya, nah gimana tuh Zah? T-nya ada 2, yaitu 127 sama 27. Padahal di rumus cuma ada satu aja kan, T-nya nggak pakai delta. Nah, kalau di soal itu ada 2 buah suhu kayak gini, nah kita harus selisihnya atau deltanya. Berarti 400 kurang 300, 100. Nah, jadi 100 yang kita tulis di rumus. Tapi kalau di soal cuma satu aja T-nya, berarti langsung masukin satu suhu itu aja. Berarti ini T-nya 100 kan? 100 pangkat 4. A-nya tadi 17 kali 10 pangkat min 4. Gini kan? Berarti 5,67 kali 17. Gini kan? Pangkatnya berapa nih? Oh, ini jangan lupa dipangkatkan 2 dulu, dipangkatkan 4 dulu ya. Jadi ini kan 100 nih, 100 tuh 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 pangkat 4, jadi 10 pangkat 8 nih kan. Jadinya berarti min 8 tambah 8 terus kurang 4. Berarti jadinya di sini min 4, ya kan? Nah, tinggal kita kalikan 5,67 kali 17. Ini ya, kalau Ustazah nggak ada keliru, hitungannya 96,39. 96,39 kali 10 pangkat 4. Perbaikilah notasi ilmiahnya ya. 9,639 kali 10 pangkat min 3 Joule per sekon atau watt.